Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Yang muhtaram, hadirin yang pun dan para asatidz sekalian, kader serahmat dan segenap hadirin jamaah Majelis Sadatul Qulub dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, sehingga tidak ada kegundahan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kesusahan dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan, kemudahan. Ya amin ya rabbal alamin. Begitu juga keluarga kita yang sakit, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan insyaallah. Berkah zikir kita, berkah Rasulul Hajat kita, berkah wirid-wirid kita, dan segala yang kesusahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat kembali hadir di majlis kita yang kita cintai, majlis zikir, majlis ta'lim, majlis salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembacaan Rasulul Hajat dan khatimul Quran, ya khataman Quran. Jadi majlis yang berkah insyaallah. Majlis yang insyaallah menyampaikan keberkahan, manfaat yang luar biasa kepada kita semua insyaallah. Dan majlis doa, majlis kita belajar hajat-hajat kita insyaallah Allah Subhanahu wa taala kabulkan semuanya di majlis kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para pendengar yang langsung di bagian ini, sertakan niatnya insyaallah Allah Subhanahu wa taala sampaikan semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan kajian kita kitab Masail Diniyah dikarang oleh Hakam Rasulul Haddad Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana masih dalam bab haji. Karena saat ini pada bulan haji, kita berada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, bulan haram dan bulan haji, pada haji. Sebagian para jamaah haji sudah berangkat, sudah sampai di kota Makkah Al-Mukarramah. Ada yang langsung ke kota Madinah dan seterusnya. Di antaranya ya guru kita Habib Umar Abdul Aziz, ya, Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab. Beliau saat ini sudah berada di kota Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji beserta rombongannya. Mudah-mudahan ya, beliau dan jamaah, semua jamaah haji yang kita kenal ataupun yang tidak kenal, Allah Subhanahu wa taala berikan haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang berkah. Insyaallah dapat memberikan keberkahan kepada kita semua, khususnya warga Palembang dan semua umat Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama menyambung daripada kajian kita pada malam Sabtu yang kemarin, yaitu beliau katakan wal yakun bisa barihim mutawadian mutafasyian mutamassikan. Ya, hendaklah di saat kita melaksanakan ibadah haji itu, ya, jangan dalam keadaan tawadu, dalam keadaan khusyuk, ya, dalam keadaan berpegang dengan syariat yang wajib, ya, dan juga yang sunnah, ya. Jadi seseorang yang melaksanakan haji harus tawadu, ya, rendah diri, jangan mentang-mentang haji dengan sombongnya, ya, dengan sombongnya mulai dari hatinya, oh aku nak haji, orang lain kamu tidak haji galau-galau nih, aku nak ke rumah Allah, kamu tidak mungkin sampai, kamu belum tentu, kamu miskin dan seterusnya, aku nyampe duluan. Tidak boleh sombong, ya, baik di tempatnya, daerahnya, kotanya, negerinya, apalagi di sana sombong. Ya, kalau di kota Mesir saja, ya, ada catatan di pintu kota Mesir, ya, dakhilal Mesir asyruka katsir
Wahai orang yang masuk ke kota Mesir, negeri Mesir, orang sepertimu itu banyak. Kau penjahat, banyak penjahat di sini. Kau alim, banyak orang alim. Kau pengarang kitab, banyak orang pengarang. Ya, kau pencuri, kau perampok, kau penjahat, kau pencopet, banyak orang sepertimu di kota Mesir. Apalagi di kota Makkah, apalagi di kota Madinah. Ya begitu mulia. Ya maka tidak boleh kita sombong di saat kita laksanakan ibadah haji. Ya, aku sudah sampai, lain tidak. Aku akan apa? Aku yang banyak amalnya, nanti yang lain belum tentu. Aku ini, aku itu. Sombong di saat mulai dari rumahnya sudah sombong, berangkat niat yang tidak baik, sombong. Ini menyebabkan apa? Orang yang dalam keadaan sombongnya, maka nanti di saat dia sampai ke sana, ya dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nanti bukan Allah jawab, ya labbaik wa sa'daik, selamat datang wahai hambaku, tidak, akan tetapi nanti ada jawaban la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada selamat datang buatmu, tidak ada kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan buat. Kenapa? Sombong. Di tempat Allah yang maha suci, di rumahnya Allah yang maha paling suci, ya. Di tempat penuh dengan tempat syariat, munculnya syariat, ya, dia membawa kesombongan. Padahal kita menghadap Allah itu dengan ketawaduan, kerendahan hati. Ya, sombong kepada orang yang paling hebat, zat yang paling kuat, zat yang memiliki dunia akhirat, ya, jauh tangan. Ya. Ibaratnya, ya, apa namanya, kancil, sombong dengan macam, api, ya. Ya, apalagi zat yang memiliki semuanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus belajar sedini mungkin agar kita jangan sombong. Bisa di dunia pun, di negeri kita pun, kehidupan sehari-hari pun, jangan kita sombong. Belajar sedikit demi sedikit. Ya, mulai dari yang terendah, mungkin teman kita, dengan saudara kita, saudara kandung, saudara susuan, saudara serisan dan lain sebagainya. Ya, kita tidak boleh sombong. Apalagi bisa melaksanakan ibadah haji. Muta'akhasyi'an, dalam keadaan khusyuk, belajar khusyuk, di sana itu khusyuk. Ya, mulai kita niat dalam hati, pengen mendekat kepada Allah, pengen mendekat kepada syariat Allah, syiar Allah, ya, syiarnya Nabi Muhammad, ya, tempat yang suci Mekah Madinah, ya, Bir Zamzam, ya, Bir Zamzam dan lain sebagainya yang mana kita kenal, kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Ya. Di saat Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau mulai tawaf, melakukan ibadah haji, melakukan ibadah dekat Ka'bah al-Musyarrafah, maka di saat itu malaikat berkata kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya kami ini sudah melakukan sepertimu 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun sebelum engkau melaksanakan ibadah, kami sudah duluan. Kita sama Nabi Adam 20.000 tahun, sama Nabi Muhammad 45 tahun. 14.445. Sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Nuh, sama Nabi Musa, Nabi Idris, ya, Nabi Syed dan Nabi Adam, jauh tangi. Ya, mulai penciptaan manusia. Dan 1000 tahun sebelum engkau ibadah, kami sudah ibadah dulu, kata malaikat. Jadi kita wujudkan sifat khusyuk di saat kita melakukan ibadah haji. Itu ibadah haji puncak daripada ibadah. Ya. Dan gambarannya sedikit turun daripada itu ibadah umrah. Ya. Saat kita melaksanakan ibadah umrah pun demikian. Ya, karena tempatnya sama. Ya, lokasinya sama, beda sedikit. Ya, tapi tempat-tempatnya sama. Ya. Ya, belajar khusyuk. Ya. Kemudian mengutamakan, ya, dalam keadaan berpegang dengan syariat. Ya. Disitulah tempat munculnya syariat, disitulah tempat munculnya sunnah. Maka kita harus berpegang pada hal-hal yang penting di situ dalam hukum syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kita bayangkan
hal yang tidak mungkin, sepertinya tidak mungkin bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi berapa banyak yang tidak mungkin itu dimungkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak tergambar, berapa banyak hal terjadi buatnya. Ya. Dan itu tidak bisa terhitung ya dengan jari. Sesuatu yang tidak mungkin itu dimungkinkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perangkatkan kita, sampaikan kita melaksanakan ibadah haji insyaallah bersama orang-orang yang soleh insyaallah, dan kita dapat dekat dan mencium dengan Ka'bah Musyarrafah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Sifat-sifat inilah yang harus kita utamakan, yang harus kita perhatikan. Kita ke sana ya menemui panggilan Allah. Menemui panggilan Allah. Allah memanggil kita melalui lisannya Nabi Ibrahim. Allah memanggil kita melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, melalui syiarnya dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita niatkan kita ke sana laksanakan panggilan, memenuhi panggilan daripada panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita langkah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah dalam keadaan sombong ya, dalam keadaan angkuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya innamal hajju ash'ash akbar. Sesungguhnya ibadah haji itu dalam keadaan kotor, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan lusuh. Jadi penuh dengan merasa hina ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melaksanakan ibadah haji, jangan dikit-dikit bersih-bersih. Ibadah kumpul, balik dulu, baru ke masjid. Baca aku kotor, mencapai lagi basah kotor, balik dulu, cuci dulu. Tidak usah. Yang penting dia masih suci, bersih. Nah, kalaupun kotor, laksanakan terus ibadah. Karena haji ini kata Nabi, ash'ath akbar. Ya, waktu dan momennya kita kotor ya, karena kotor kita berdebu itu menunjukkan kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW dengan begitu tawaduknya di saat beliau melaksanakan ibadah haji, di saat beliau melaksanakan ibadah umrah, maka semakin kita merendahkan diri kita kepada Allah, maka semakin haji itu semakin baik. Semakin kita merendahkan diri kita kepada Allah, maka semakin baik dan sempurna ibadah umrah kita. Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin terutama, beliau mengungkapkan atau memfilosofikan perihal pelaksanaan daripada ibadah haji itu sebagai perangkatnya jamaah haji dari rumahnya, perangkatnya jamaah di persiapannya dengan kain ihramnya, persiapan jamaah haji dengan khusyuk hatinya, dan sampai berangkatnya naik kendaraan mobil maupun pesawatnya, dan sampai dia melaksanakan ibadah niatnya, tawafnya, sa'inya, ya difilosofikan. Ya, maksudnya digambarkan, dikisahkan, diumpamakan gambaran seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dia diantar oleh jamaahnya, diantar oleh teman-temannya mau pergi haji, maka seolah-olah dia diantar jenazahnya menuju Allah, menuju kubur. Yang seolah-olah digambarkan seseorang mau melaksanakan haji diantar, maka digambarkan seolah-olah dia diantar menuju kubur, menuju hari akhirat, menuju pada mahsyar, menuju sirat, menuju liang kubur. Jadi jangan senang, jangan bahagia. Orang-orang dulu pergi hajinya naik kapal, mereka sama seperti mengantar jenazah. Anak pulang 3 bulan dalam perjalanannya. Jadi kalau meninggal di tengah jalan langsung dibuang di lautan. Karena sampainya lama, 3 bulan busuk nanti. Jadi dilemparkan di laut mereka. Itu orang dulu. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi jangan sampai kita sombong, kita angkuh kalau kita melaksanakan ibadah haji. Kita persiapan kita dengan perbekalan kita
dengan makan kita, dengan minum kita, ya, itu perbekalan kita itu sama kita mempersiapkan bekal menuju akhirat. Kita persiapan uang, kita persiapan daripada baju-baju kita, ya semua persiapan gambarkan persiapan untuk menuju akhirat, itu persiapannya harus kita siapkan. Dan kita takut daripada di jalan, takut dari kejadian-kejadian, takut dengan pesawat terbalik, takut dengan perampok, takut dengan hal-hal yang menakutkan. Nah, bagaimana juga kita takut di dalam kubur, kita takut di kuburnya begini, di kuburnya begitu, ya takut sendiri kita. Nah, begitu juga perasaan kita takut, ya hati-hati saat melaksanakan ibadah haji, perjalanan kita itu, maka takut juga saya gambarkan takut kita di alam kubur dengan kesendiriannya. Tanya oleh mungkar dan nakirnya. Ini gambarannya. Dan bagaimana kita persiapan kain ihram kita? Kita siapkan 2 lembar, ada yang bawa 4 lembar kain ihramnya, persiapannya. Kalau takut kotor, ya ada persiapannya. Ya, dirapi, bungkus rapi. Ya, kain ihramnya, ya, maka itu persiapannya seperti seseorang yang memakai kain kafan. Persiapan daripada kain ihram sama seperti persiapan seseorang memakai kain kafan. Yang mana seseorang itu tatkala dia memakai kain kafan tidak ada pakaian di dalamnya, sama putih-putihnya. Kain kafan juga sama putih, tidak ada kain kafan berwarna hitam, coklat, biru, pink, apalagi tidak ada. Persiapan baju-baju kita, kain ihram kita sama seperti persiapan kain kafan. Dan juga sa'i kita dari Safa ke Marwah itu sama seperti bagaimana kita antara kanan dan kiri timbangan amal, baik timbangan berat baik ataupun timbangan berat yang buruk, kita ke kanan dan ke kiri. Daripada Safa dan Marwah, sa'i kita sama seperti timbangan amal itu. Saat ini ada berat, ya amal baiknya. Dulu di dunia kita telah lakukan sholat duhanya dengan kontinu, melakukan sholat tahajudnya dengan kontinu, membaca Al-Qur'annya setiap hari, sehari 3 kali. Kita juga bersedekah setiap harinya beberapa kali. Kita juga telah birrul walidain, kita telah melakukan puasa sunnah, puasa wajib, kita telah berbuat baik, infak ke masjid, kita telah menginfak sana sini, kita juga bersedekah fisabilillah, kita juga ini, dan berat sehingga amal timbangan amalnya ditimbang, keburukannya juga. Dia telah melakukan kesyirikan, ya dia mempercayai ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya sifat kebal itu dari sesuatu jimat. Ya, dan juga adanya sifat kemaksiatan, dosa-dosa yang besar, dosa zina, dosa tidak puasa, dosa meninggalkan sholat, dosa durhaka kepada orang tua, dosa kita berbuat zalim, dosa kita ini dan itu, sehingga berat saat itu timbangan amal buruknya. Safa lari ke Marwah, dari Marwah lari ke Safa lagi sampai 7 kali putaran. Tak tahu kita mana berat yang baik atau berat yang buruk, kita akan ditentukan dengan timbangan amal. Itu gambaran tatkala seseorang berada di posisi sa'i, melakukan ibadah sa'i. Dan begitu pun juga ya, tatkala seseorang itu mereka berada di padang Arafah, di saat tanggal 9 Zulhijjah, semua kaum muslim yang melaksanakan ibadah haji mereka berada di padang Arafah. Tidak ada satu pun yang akan tinggal. Siapa yang tinggal di Arafah, tinggal tidak ikut Arafah, maka tidak sah hajinya. Ya, karena hakikat daripada haji intinya yaitu wukuf di padang Arafah. Maka gambarannya di saat mereka wukuf di padang mahsyar, berada di padang mahsyar, ya pada di saat wukuf di Arafah, semuanya pakaian sama, putih-putih semuanya menghadap kepada Allah, berharap kepada Allah. Mereka yang khusyuk maka akan menangis. Mereka yang khusyuk akan ibadahnya baik dan bagus dan banyak. Mereka yang khusyuk akan tafakur. Mereka yang khusyuk akan berzikir. Mereka yang khusyuk akan
berbuat lakukan kebaikan. Bayangkan, gambarkan di saat itu berada di padang Arafah dari awal sampai akhir, dari umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, ya umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan seterusnya sampai akhir zaman umat Nabi Muhammad yang terakhir. Mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar dengan keringatnya, dengan tetesan-tetesan keringatnya, tetesan keringat yang takut karena ketakutan dengan dosa-dosa dan kesalahannya, dikumpulkan semuanya dengan keadaan yang menggigil, keadaan yang sangat takut dari kejadian pada perihal orang-orang kafir di padang mahsyar tersebut yang digambarkan oleh Nabi. Ya, matahari sedang sebentar. Begitu ya menakutkan yang perihal pada saat itu. Maka di saat seseorang berada di wukuf Arafah, gambarannya perihalnya mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Mereka semuanya berdiri dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di saat seseorang berada di wukuf di Arafah, maka yang mereka harapkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada orang-orang yang berada di padang wukuf Arafah. Makanya di saat itu barang siapa yang menyangka di saat mereka berada di padang Arafah tidak mendapatkan ampunan, maka itu adalah dosa besar. Begitu perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berada di padang mahsyar. Ya. Makanya kalau yang sudah melaksanakan ibadah umrah, insya Allah mereka sudah merasakan di saat mereka berada di tempat Jabal Rahmah, daerah situ, itu dekat dengan tempat Arafah, daerah sekitar. Begitu luasnya, begitu banyaknya. Ya, tenda-tenda yang putih-putih itu ya seperti orang-orang camping seluruh dunia. Ya, mereka yang melaksanakan ibadah di seluruh dunia. Lalu begitu sepanjang mata memandang, ya banyak tenda-tenda putih yang mereka tempat-tempat orang yang akan melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, dan begitulah gambarannya, dan lebih dahsyat, lebih hebat lagi, panjang lagi di saat berada di padang mahsyar. Oleh karena itu, ya, dalam melaksanakan ibadah haji ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, harapannya ya, kita dapat melaksanakan ibadah haji insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena itu ibadah haji adalah ibadah yang sangat penting. Saat ini adalah waktunya dan musimnya, mana jamaah semuanya saat ini sudah berguyur datang dari negeri-negeri mereka, dari tempat-tempat mereka, berada di padang mahsyar, yang berada di kota Makkah, berada di kota Madinah. Mereka berbondong-bondong untuk datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri bahwasanya bukan hanya ibadah dibalas dengan 100.000 di saat kita berada di Masjidil Haram, akan tetapi tatkala seseorang berpuasa di sana, maka akan dibalas dengan 100.000 hari. Satu hari puasa sama seperti 100.000 hari. Dan orang yang berderma, bersedekah di Masjidil Haram, ya, bukan hanya puasa, bukan hanya ibadah, tapi orang yang menderma pun dilipat kalikan pahalanya 100.000 pahala. Dan begitu pun juga doa-doa seseorang yang berada di Masjidil Haram, ya seperti orang yang berdoa, ya 100.000 kali doanya. Alangkah mulianya, alangkah bagusnya ya, orang-orang yang bisa ditakdirkan oleh Allah, yang disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Ya. Makanya ya, jangan kita berfoya-foya di dunia, ya, kita bersenang-senang di dunia, kita tidak ditakdirkan atau belum disempatkan untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Jangan kita berpikir apakah yang kenikmatan dunia saja, ya, namun kita tidak berusaha dan mengusahakan dapat melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Jangan, ini adalah kerugian yang luar biasa. Tatkala Sayyidina Umar melihat Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, ya, maka beliau pun ikut mencium Hajar Aswad. Beliau mencium dan seraya menangis
ya dengan sejadi-jadinya dia katakan bahwa dia Hajar, wahai Hajar Aswad, ya sesungguhnya engkau tidak membawa manfaat dan tidak membawa mudarat, ya, sama seperti batu cincin. Walaupun Hajar Aswad itu dalam riwayat hadis adalah batu yang Allah Subhanahu wa taala ya kirimkan ke dunia ini, ya, batu yang dari surga, ya. Tapi tatkala Rasul menciumnya, maka sahabat pun, mereka pun, kaum muslimin pun semuanya menciumnya. Ya. Akhirnya tatkala Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad tersebut, maka beliau katakan, ya Hajar, wahai batu, innaka la tadurru wa la tanfa. Ya wahai Hajar, wahai batu, engkau sesungguhnya esensinya engkau tidak bermudarat dan tidak bermanfaat. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu dengan seraya menangis. Itu ya. Jadi apa saja yang di dunia ini, baik batu, cincin ataupun keris ataupun apa saja, itu tidak dapat memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya beliau menangis sejadi-jadinya setelah beliau katakan itu. Tatkala di belakangnya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyeletuk apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar, ya wahai Umar, innaha tadurru wa tanfa. Wahai Umar, apa yang kau katakan tadi kurang tepat. Sesungguhnya batu Hajar Aswad itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Sayyidina Umar ya dengan tawadhunya, apa yang ia berikan manfaat, apa yang ia berikan mudarat. Ya, beliau katakan bahwasanya Hajar Aswad itu bisa menjadi saksi bagi orang yang ibadah di sana, bisa memberikan saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang merupakan salah satu doa kalau orang tawaf, Allahumma inni imanan bika, ya tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Ya Allah, ya sesungguhnya aku beriman kepadamu dan aku beriman kepadamu dan aku pun bersaksi, menjadi saksi, ya dengan batu-batu ini, dengan semua yang ada di sini, menjadi saksi buat kami semuanya, ya, dan sebagai penuhan janji kami di hadapanmu ya Allah. Ya berarti apa yang disampaikan ya, oleh Imam Ali itu selaras dengan apa yang disampaikan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya batu Hajar Aswad pun bermanfaat itu sebagai saksi bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh di sana. Nah, karena itu berarti apa saja yang ada di padang di Masjid Haram, di Makkah, di Madinah, apa saja, bahkan batu-batu gunung tersebut ya dapat memberikan manfaat dan dapat juga memberikan mudarat sebagai saksi, yang saksi bisu di dunia dan akan berucap nanti di akhirat nanti sebagai memberikan kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat sampai ke Baitullah, dapat melaksanakan ibadah haji ya bersama orang-orang yang kita cintai, dapat melaksanakan ibadah umroh, dapat menyaksikan daripada apa kejadian-kejadian yang ada di kota Mekah, di kota Madinah, dapat sampai ke Gua Hira, sampai ke Gua Sur, dapat juga sampai ke tempat-tempat yang bersejarah, dapat minum air Zam-Zam dari sumber air Zam-Zam, dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, dapat berziarah ke makam sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di kota Baki, ya di tempat Baki, dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di Ma'la, dapat berziarah ke tempat-tempat yang kau muliakan di sana insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya dengan keberkahan bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua insyaallah. Allah sucikan dari dosa kita semua insyaallah. Allah jadikan doa-doa kita ya dari awal sampai akhir dan mulai sekarang sampai akhir doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita amal-amal
kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita digolong orang-orang yang istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam taat, istiqamah dalam menjauhi daripada kemaksiatan. Semoga Allah terima taubat kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah takdirkan kita dan keluarga kita orang saleh insyaallah. Dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga dan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat disampaikan di firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.